Kalau panen kita bergeser, Pak, petani nggak nanam beras, berarti petani itu nggak punya beras. Oleh karena itu, Pak, kalau bapak-bapak anggota DPR bagi beras pasti diserbu. Artinya banyak masyarakat kita yang kesulitan. Oleh karena itu bansos diperlukan. Pemerintah jor-joran bagi bansos jelang Pilpres 2024, ini alasan Zulkifli Hasan. Menteri Perdagangan, Mendak, Zulkifli Hasan menepis tudingan bahwa bagi-bagi bansos beras mendekati Pilpres 2024 berkaitan dengan kepentingan politis untuk salah satu pasangan calon, paslon. Mendak Zulkifli Hasan mengatakan pembagian bansos jor-joran oleh pemerintah saat itu dilakukan karena alasan kebutuhan. Ia menyebut, banyak masyarakat kelas ekonomi bawah yang memerlukan uluran tangan bantuan pemerintah sesegera mungkin. Itu mengenai beras. Sekarang bansos tadi banyak sekali yang kita bahas. Saya juga berkali-kali ditanya soal bansos ini. Begini, Pak, teman-teman Komisi 6 tugasnya memang untuk mengkritisi pemerintah. Buat kami nggak ada masalah. Dulu juga saya begitu. Tapi saya kan bisa menjelaskan, diterima apa tidak terserah bapak-bapak yang terhormat. Kalau panen kita bergeser, Pak, petani nggak nanam beras, berarti petani itu nggak punya beras. Oleh karena itu, Pak, kalau bapak-bapak anggota DPR bagi beras pasti diserbu. Artinya banyak masyarakat kita yang kesulitan. Oleh karena itu bansos diperlukan. Apakah pemilu atau tidak pemilu? Wong rakyatnya nggak nanam padi, nggak panen, pasti nggak punya. Masa karena pemilu terus kita stop? Gitu. Tapi kita boleh beda pandangan. Tapi kan saya punya hak untuk menjelaskan itu yang terjadi di pemerintah. Bahwa akibat itu ada keuntungan itu soal lain. Tapi kira-kira itu intinya yang terjadi, Pak Arya Bima. Karena sekali lagi orang nggak nanam padi susah, nanam aja tidak, bagaimana panen? Dia nggak punya, Pak. Oleh karena itu bansos ditambah termasuk bantuan El Nino yang nilainya 300 sampai 400 ribu itu, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa saja sih yang dilakukan oleh pemerintah, Pak? Menteri Dalam Negeri itu tidak hanya saya. Menteri Dalam Negeri itu tiap minggu, Pak, rapat mengenai beras, mengenai RR, tiap minggu. Ya. Ini melibatkan bupati, melibatkan gubernur, melibatkan Kapolda sampai seluruh kementerian terkait memonitor. Memang ada dana BTT, bencana bantuan belanja tak terduga. Cuman memang tidak mungkin kalau harus menanggulangi kenaikan harga beras. Tapi kalau yang lain-lain itu biasanya transportasinya dan lain-lain itu ada. Sebetulnya slotnya sudah disediakan. Cuman kalau kenaikannya seperti kemarin, harga beras dalam negeri memang produksinya tidak ada atau kurang, itu tidak mungkin. Juga untuk solusi permanen. Karena Pak Ketua, 20 tahun yang lalu saya duduk di sini memang hampir sama soalnya. Ya. Apa yang terjadi hari ini dengan 20 tahun yang lalu, saya juga malu sebetulnya. Sekarang saya beda tempat duduk. Hampir sama, Pak. Bahkan lebih berat. Dulu kita impor gula itu, Pak, nggak sampai 1 juta. Pak Arya Bima masih sama saya dulu di sini. Sekarang kita impor gula 6 juta, Pak. Itu. Nah, memang ini harus di tangan langsung dipimpin presiden, Pak, menurut saya. Harus dipimpin presiden langsung mengenai kedaulatan pangan ini. Memang kita bisa beli, punya uang bisa beli. Tapi sekarang belum tentu, Pak, punya uang belum tentu bisa beli. Kalau pangan seperti ini India nggak mau jual, lain-lain belum tentu mau. Ya, saya ke Tiongkok berkali-kali nggak mau jual juga, kalau teman baik. Gitu. Jadi bisa saja suatu saat kita punya uang nggak bisa beli. Gitu. Oleh karena itu, menurut saya kedaulatan pangan itu, saya ngomong di sini 20 tahun yang sama, harus tidak boleh tawar-tawar.
berapapun biaya ongkosnya harus kita kerjakan. Nah, oleh karena itu saya kira ini kan pemerintah tinggal 6 bulan yang akan datang nih. Pemerintahnya Pak Haikal ini harus bisa menuju swasembada pangan. Itu Pak yang terakhir mengenai minyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.